Selamat pagi Bapak sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini tanggal 7 bulan Juni tahun 2020, kita sudah memasuki masa Pantekusta dan Pekan Unduh-Unduh. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memasuki panggilan untuk beribadah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Trinitas dan perayaan unduh-unduh. Saya mempersilakan saudara bersaat hening menghayati karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dimohon untuk jemaat untuk memasuki masa hening. Selesai, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 19, bait yang pertama kita pujikan 2 kali. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Beserta saudara juga. Dipersilahkan duduk. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Allah yang Esa, Allah yang telah menciptakan bumi dan dengan segala isinya. Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjagai bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan isinya. Minggu ini kita merayakan perayaan unduh-unduh, sebab kita yakin karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi, untuk menghadirkan damai bagi semua, untuk menghasilkan buah-buah kerajaan Allah di bumi ini. Malah kita puji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 243 bait yang pertama. Terpujilah Pencipta
bersama-sama mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Allah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia. Diberinya kuasa menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antar sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar dan juga alam ini. Saat ini, marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita itu. Seraya kita mohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Umat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Itulah Tuhan, seruan dan pengakuan dosa kami, oleh karena kami telah berbuat dosa di hadapan-Mu. Oleh karena Bapa, kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami. Karena semua itu kami landaskan di dalam nama yang kudus Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan kidung Jemaat nomor 25 bait yang ketiga. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus pasal 13, ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut berita anugerah dengan kidung Jemaat 246. Ya Allah yang Maha Tinggi. Pencipta
silahkan duduk. Kita akan menerima pelayanan firman. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa epiklis. Ya Allah, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena rahmat-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Sehingga pada Minggu Trinitas yang sekaligus kami peringati sebagai perayaan unduh-unduh, Engkau memperkenankan kami untuk datang berbakti bersama, bersyukur mengakui akan berkat dan pemeliharaan-Mu. Sekaligus bersama-sama Engkau ajak untuk terlibat dalam karya pemulihan di muka bumi ini. Ya Bapa, kami tidak mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami, memberikan hikmat dan kekuatan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkan. Amin. Bacaan demi bacaan akan dilayankan oleh lektor. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 2 dan 4a. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah melihat bahwa terang itu baik. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan yang merupakan Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 8. Mazmur 8. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bacaan yang kedua diambil dari 2 Korintus bab 13 ayat 11 sampai 13. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Salam. Akhirnya
saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil kita terima melalui kesaksian Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di Minggu Trinitas yang sekaligus merupakan minggu kita merayakan unduh-unduh, kita disodori tema terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Bapak Ibu Saudara yang kasih, di sini ada unsur partisipatif, ya, kita diundang untuk terlibat. Bagaimana kita menghayatinya? Mari kita bersama-sama memperhatikan bacaan demi bacaan. Layaknya sebagai orang Kristen, kita itu pada dasarnya hanya memiliki 3 hukum pokok. 3 yang dituntut oleh Allah untuk kita. Yang pertama yaitu mencintai Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran, kekuatan. Yang kedua, mencintai sesama, seperti kalau kita mencintai diri sendiri. Dan yang ketiga, yaitu menjadikan segala bangsa murid Yesus. Nah, Bapak Ibu, menjadikan segala bangsa menjadi murid. Itu berarti kita diundang terlibat untuk menjadi saksi Kristus. Untuk memperkenalkan dan membawa orang dalam hubungan dengan Kristus. Kita akan fokus dalam bacaan Injil. Jadi pada akhir Injil Matius, sebelum Yesus naik ke surga,
Dan sebelum dia mengatakan atau sebelum dia memanggil pada perintah, dia mengatakan otoritas. Padaku ada kuasa, baik di bumi maupun di surga. Lalu diikuti dengan perintah, pergi dan jadikanlah segala bangsa muridku. Bapak Ibu, ini tentu perintah yang tidak mudah untuk dilakukan. Seringkali yang menjadi ekspresi orang Kristen adalah kalimat perintahnya bukan pergi jadikanlah segala bangsa muridku, tapi pergi dan carilah gereja yang nyaman. Carilah gereja yang membahas hal-hal yang enak. Hidangan makan malam yang lezat. Hiburan-hiburan yang menggembirakan. Pertemuan-pertemuan yang bergairah. Jadi kata-kata Tuhan Yesus bukan seperti itu. Atau pergi cari gereja-gereja yang menyanyikan lagu-lagu penyembahan yang kamu sukai. Lagu-lagu baru yang hit, yang ngetop. Atau Tuhan Yesus juga tidak mengatakan, ya sudahlah, sekali-kali saja melakukan kebaikan. Bukan seperti itu. Tapi Yesus mengatakan, pergi dan jadikanlah segala bangsa muridku. Ini yang seringkali disebut sebagai perintah atau amanat agung. Jadi Bapak Ibu, dari ini kita tahu gereja adalah satu-satunya institusi di dunia yang keberadaannya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi keberadaannya justru untuk orang di luar dirinya. Jadi gereja ada untuk orang lain. Nah, ini yang seringkali terbalik di dunia. Banyak gereja yang sekarang ini justru mengabaikan perintah tersebut. Dilalaikan, diabaikan. Saya katakan tadi gereja terbalik karena gereja kehilangan misi utamanya untuk memuridkan. Inilah sebabnya mengapa gereja kita dapati tidak memiliki daya juang, tidak bertumbuh, statistiknya tidak bagus. Seluruh gereja diisi oleh generasi tua, tidak menjangkau generasi muda. Sedikit gereja membawa orang untuk dibaptiskan dalam 1 tahun. Karena apa? Banyak gereja hanya menjadi seperti klub, menjadi seperti koperasi. Ada untuk dirinya sendiri, ada untuk anggotanya, bukan ada untuk seperti yang diperintahkan Tuhan. Apa pembeda gereja zaman dulu dengan gereja zaman sekarang? Itu kita temukan dari jawaban A.W. Tozer yang pernah mengatakan demikian. Jika Roh Kudus ditarik dari gereja hari ini, jadi kalau misalnya gereja hari ini itu minus Roh Kudus, itu 95% itu semuanya masih berjalan, tidak ada perbedaan. Berbeda dengan gereja mula-mula, gereja perjanjian baru, jika Roh Kudus diambil dari gereja mula-mula, maka 95% yang mereka melakukan itu akan berhenti. Mereka akan lockdown. Sehingga tahu bedanya adanya Roh Kudus dan tidak adanya Roh Kudus. Jadi kalau gereja mula-mula diambil Roh Kudusnya, tinggal 5%, tinggal manusiawannya. Tetapi gereja sekarang tidak. Diambil Roh Kudusnya, 95% masih aktivitasnya, tidak ada bedanya. Nah, itulah saudara kasih jawaban dari A.W. Tozer yang membedakan perbedaan yang signifikan bagaimana gereja memahami tugas panggilannya. Nah, ini
terkait dengan bagaimana kita memohon Roh Kudus untuk menjadi pendorong kehidupan gereja saat ini. Apakah gereja-gereja kita menginginkan mendapatkan kembali api Roh Kudus sebagaimana yang dimiliki oleh gereja mula-mula? Apakah kita bersedia membagikan kembali kesaksian kita secara efektif? Itu berarti kita harus kembali ke hal-hal yang mendasar. Apa yang selama ini kita percayai? Kita perlu mempertanyakan. Apa yang selama ini kita praktekkan? Artinya kita harus rela membuka diri terhadap gerakan Roh Kudus. Sebab itulah yang dilakukan oleh murid-murid pertama. Kalau kita lihat murid-murid pertama seringkali mereka bukan orang-orang yang terkenal, canggih atau intelektual. Mereka tidak mengenyam pendidikan tinggi. Mereka belum banyak membaca buku-buku tentang gereja, tentang agama. Mereka tidak mengerti apa itu pertumbuhan gereja dan pemasaran gereja. Tetapi mereka siap dengan diri seutuhnya. Mereka menyerahkan diri bagi Roh Kudus. Dan apa yang kita lihat, apa yang terjadi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 6 mengatakan, setiap orang mendengar mereka berbicara dalam bahasa mereka. Jadi apa yang terjadi pada hari Pentakosta adalah adanya kumpulan orang Yahudi dari berbagai tempat. Tetapi anehnya para murid berbicara seperti bahasa mereka sendiri. Nah ini jadi ada kemampuan untuk menerjemahkan apa yang menjadi kebutuhan orang-orang Yahudi. Dan apa yang disampaikan, kabar baik tentang Yesus yang menyelamatkan itu yang disampaikan. Jadi jelas Roh Kudus melakukan melalui mereka yang bersedia untuk dipakai, dan Roh Kudus menerobos hambatan beda bahasa, hambatan komunikasi. Injil, warta gembira diterjemahkan oleh Roh Kudus. Nah, sekarang menarik kalau kita hidup di abad 21 ini. Teknologi komunikasi luar biasa ajaib. Tetapi aneh, teknologi komunikasi begitu luar biasa, tetapi komunikasi seringkali tidak terjadi. Hanya bagus dari sisi informasi, tetapi tidak dalam arti komunikasi. Nah, gereja mula-mula tidak. Gereja mula-mula justru dapat berkomunikasi dengan sangat jelas. Mereka tidak punya masalah dalam hal komunikasi. Itu karena apa? Ada dorongan cinta mereka untuk Tuhan. Ada dorongan cinta mereka untuk sesama. Itulah yang dibutuhkan. Jadi didorong oleh cinta kepada Allah, didorong cinta mereka kepada sesama, maka mereka mampu menerjemahkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sehingga sebenarnya peristiwa Pentakosta adalah peristiwa para murid mampu menerjemahkan apa yang dibutuhkan orang-orang Yahudi. Itu yang menjadi esensi keistimewaan dan keajaiban peristiwa Pentakosta. Artinya Bapak Ibu, kalau kita terjemahkan pada zaman sekarang, itu akan terjadi ketika kita bersedia untuk memaafkan saat orang lain ingin membalas dendam pada kita. Itu berarti itu akan terjadi ketika kita bisa mencintai saat orang lain membenci. Atau itu bisa terjadi ketika kita pantang menyerah meskipun orang lain berhenti. Jadi sebenarnya kebutuhan orang-orang di luar gereja adalah orang-orang ingin datang ke gereja itu untuk melihat nilai-nilai yang berbeda dengan nilai yang ada di dunia. Karena nilai-nilai yang dihidupi di dunia ini sudah runtuh.
sudah menurunkan kemanusiaan, menurunkan harkat dan martabat manusia, maka orang ke gereja mencari nilai-nilai tersebut. Jadi mana mungkin mereka akan tertarik kepada gereja, orang percaya, jika kita hidup dengan nilai-nilai yang sama dengan yang dihidupi di dunia. Jadi kita mungkin akan sedikit agak aneh di mata dunia. Kita mungkin akan sedikit berbeda. Itu bagus. Karena apa? Orang akan berkata, itu yang akan kami cari. Kami tidak menemukan itu di dunia. Dan kami menemukannya itu di gereja. Nah, itu bisa terjadi seringkali sekali lagi. Karena para murid waktu itu merespon perintah, jadikanlah segala bangsa muridku, itu dengan nyata, dengan sungguh-sungguh didorong oleh cinta mereka kepada Tuhan dan sesama. Jadi gereja perdana tahu tentang itu. Jadi kuasa gereja mula-mula itu berakar di dalam doa dan kekuatan dari Roh Kudus. Jadi jika gereja hari ini membuat dirinya bersedia untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, percayalah, maka orang akan memperhatikan kehidupan gereja. Gereja akan dituntun untuk berbicara mengenai kebutuhan orang-orang. Gereja akan melakukan sesuatu dan orang akan mendengar. Jadi pertanyaannya, apakah bau harum dan bau sedap, bau manis Kristus yang tersebar melalui komunitas gereja dalam hidup kita? Apakah kita membagikan kesaksian kita? Apakah kita membiarkan cahaya kita menjadi bersinar? Nah, kebenaran yang tak terhindarkan adalah bahwa kita orang Kristen dipanggil untuk bersaksi tentang harapan yang ada di dalam hidup kita. Memberitahu orang-orang tentang Yesus sebagai juru selamat. Dalam konteks kita saat ini, sekarang di masa pandemi, pandemi ini mungkin menakuti beberapa orang atau banyak orang. Tapi kita diberi karunia untuk bijaksana, diberi karunia untuk berani. Itu yang mungkin bisa membedakan kita. Kita semua bisa berkhotbah tentang pengharapan di tengah-tengah situasi ini. Kita semua bisa berbicara tentang keberanian, bagaimana hidup bijaksana di tengah-tengah pandemi. Bahkan kita semua bisa berbicara atau mengaktifkan tentang kemurahan hati. Itulah situasi kita, kebutuhannya. Dan itu tentu tidak akan bisa kita lakukan sendiri. Ya, karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan jaminan. Aku akan bersamamu, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Jadi Yesus yang akan memberdayakan kita untuk mampu membagikan kabar baik. Jadi Bapak Ibu, jauh di lubuk hati kita yang terdalam, kita tahu ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan apa yang mereka butuhkan. Mereka membutuhkan cinta, mereka membutuhkan peneguhan, mereka membutuhkan penguatan, mereka membutuhkan pengampunan, mereka membutuhkan kedamaian. Dan itulah saat yang bagus untuk kita, untuk membagikan kasih Kristus. Mari terlibat untuk memulihkan ciptaan di masa pandemi ini bersama Allah Trinitas. Amin. Saat teduh untuk kita. Ya Bapa, beri kami mata baru, hati baru untuk melihat orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan cinta-Mu. Beri kami hati baru, mata baru,
agar peka terhadap mereka yang membutuhkan cinta dan harapan. Beri kami keberanian untuk berbagi damai dan sejahtera-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama sebagai umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berada di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, puji, syukur, dan terima kasih kepada Bapa oleh karena kesempatan pagi hari Sabat Minggu pagi ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Ucapan puji, syukur, dan terima kasih kami oleh karena berkat Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami, boleh kami rasakan satu persatu. Baik itu jasmani maupun rohani, kami belum merasakannya. Dan pada saat ini pun kami bersekutu bersama-sama hamba-Mu di gereja-Mu di Ambarawa dengan sukacita, damai, dan sejahtera. Bapa di surga, kami juga mengatakan saudara kami yang tidak sempat hadir di tempat ini oleh karena berbagai-bagai kesibukan yang mereka hadapi, baik itu secara pribadi atau kedinasan atau keluarga. Kami serahkan Tuhan semua dalam kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan senantiasa juga memelihara mereka dengan kasih setia dan rahmat, sukacita, damai, dan sejahtera. Kami juga mohon kepada Bapak untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Setia Utomo beserta keluarga, para majelis keluarga, para komisi, panitia, dan sebagainya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau berkati, kita kiranya Engkau naungi dengan sejahtera, damai, dan sejahtera-Mu. Terkhusus Bapa, pada kesempatan ini kami mohon berkat-Mu untuk penyebaran virus corona yang terjadi di bumi ini, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh bumi, yang sangat menakutkan, yang sangat mengkhawatirkan, yang imbasnya Bapak boleh kami lihat di dalam kehidupan kami sehari, yang meninggal sudah beratus-ratus ribu, yang sakit berjuta-juta, dan yang ODP, PDP, banyak sekali Bapak. Kami akan percaya Engkau tidak akan meninggalkan kasih setia-Mu untuk kami semua umat-Mu manusia di dunia ini. Tapi Engkau akan menghentikannya dan akan melenyapkan virus corona itu dalam waktu yang tidak lama lagi. Dan kami pun sebagai hamba-Mu akan bersujud kembali di hadapan Tuhan di dalam gedung gereja-Mu. Oleh karena Bapa, semuanya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, dan juga kami serahkan para pejabat negara agar dapat memutuskan kebijakan yang terbaik untuk kami sebagai umat-Mu, sebagai umat Tuhan. Demikian juga kiranya Bapak pakai para medis, dan dokter ataupun perawat yang menangani secara langsung. Kira Bapak berikan mereka kekuatan, berikan dia kesehatan, dan juga berikan pengetahuan yang baik agar dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona tersebut. Demikian juga kepada para dan saudara kami TNI, Polri, dan masyarakat yang mendukungnya. Kiranya berkati juga mereka agar dia dapat juga berperan untuk memutus rantai virus corona ini. Bapa di surga, banyak sekali yang akan kami sampaikan kehadiran Bapak, tapi karena kekurang mampuan kami hanya dapat mengatakan sedikit saja apa yang kami percaya Engkau akan menyempurnakannya. Doa dan permohonan kami kanakan hanya di dalam nama Kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghaturkan persembahan. Mari kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita, yaitu dari 1 Tawarik bab 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita iringi persembahan ini dengan pujian dari nyanyian KJ 287B bait yang pertama. Marilah kita semua bangkit berdiri untuk menghaturkan persembahan ini kepada Tuhan bersamaan dengan persembahan unduh-unduh. Mari saya hantarkan. Ya Allah Bapa di surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Perkenankan anak-anak-Mu kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus, ya Tuhan, untuk mengaturkan puji syukur dan terima kasih, karena Tuhan telah memelihara hidup kami sepanjang hari, sepanjang waktu, sehingga pada kesempatan hari ini, hari Minggu Trinitas dan unduh-unduh Tuhan, kami bersama-sama berkumpul di dalam keluarga kami untuk bersama-sama mengaturkan persembahan ini. Baik itu persembahan mingguan maupun juga persembahan unduh-unduh. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Sehingga di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, anak-anak-Mu masih dapat mendapatkan berkat Tuhan yang melimpah. Sehingga pada kesempatan ini, kami ambilkan persembahan ini dari berkat Tuhan yang melimpah kepada kami. Dan kiranya Tuhan, persembahan yang tidak seberapa ini kiranya bermanfaat bagi kehidupan bergereja dan berjemaat kami. Teristimewa ya Tuhan, pada minggu ini kami mempersembahkan hasil bumi kami, yaitu berupa persembahan unduh-unduh. Kiranya Tuhan dengan persembahan unduh-unduh ini menjadikan kami semakin percaya bahwa semua berkat itu melimpah hanya daripada Tuhan dan hanya bersumber dari kemurahan Tuhan saja. Maka hasil bumi kami dan juga hasil pekerjaan, hasil jerih payah kami dapat kami persembahkan kepada Tuhan meskipun tidak seberapa. Dan Bapa, kiranya Tuhan juga memberkati kami yang diberi tugas untuk mengelola persembahan. Kiranya persembahan apapun yang masuk dalam gereja kami adalah hanya untuk kebesaran nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami jika dalam persembahan ini terselip dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan dengan menggunakan kidung jemaat 242.
Hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi, warga GKJ Ambarawa yang terkasih. Shalom, syukur pada Allah, ibadah pada pagi hari ini tadi telah terlaksana dan kemudian dilanjutkan dengan lelang dari persembahan unduh-unduh yang berupa hasil bumi. Dan di sini perkenankan kami dari panitia MPP tahun ini untuk melaporkan hasil dari lelang yang sudah kita dapat bersama. Yang pertama, dari lelang ubi kayu kita mendapatkan 50.000. Adapun pembelinya adalah Bapak Setia Utomo dan Ibu Wahyu Indah Lestari. Untuk ubi cilembu yang kedua juga 50.000 dibeli oleh Bapak O'ok dan Bapak Ferry. Yang ketiga jagung 50.000, pembelinya adalah Ibu Elok. Yang empat sayur mayur 75.000 rupiah dibeli oleh Ibu Silestari. Yang kelima ayam 150.000 dibeli oleh Bapak Nardi. Dan yang terakhir ada pisang 200.000 dibeli oleh Ibu Lili. Segenap panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan dari semua warga untuk persembahan unduh-unduh ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.